Istana Maimun didesain oleh arsitek Kapten Tidor Van Epp, seorang tentara kerajaan Belanda yang dibangun atas perintah Sultan Delhi, yaitu Sultan Delhi ke-9, Sultan Maimun Al-Rashid Perkasa. Maimun sekarang banyak dikunjungi oleh turis-turis lokal loh. Yuk masuk ke dalam dan tur apa aja yang ada di dalam Istana Maimun. Nah, sebelum masuk kita harus buka sepatu dulu ya, biar lebih sopan dan bersih. By the way, di Istana Maimun ini udah patuh prokes kok, jadi buat kalian yang mau kunjungan nggak perlu takut ya. Istana Maimun dibangun pada tanggal 26 Agustus 1888. Namun, untuk info yang lebih jelas dan lebih detailnya, mari yuk kita tanya-tanyain tour guide yang ada di Istana Maimun. Capcus! Bagian untuk Istana Maimun itu dibangun oleh Sultan Delhi ke-9, yakni Sultan Maimun Al-Rashid Perkasa pada tanggal 26 Agustus 1888, yang dibantu temannya berasal dari Belanda yang bernama Theodor van Epp. Jadi mereka berdua nih, kalau bahasa sekarang ini collab ya, mendirikan Istana Maimun yang memiliki 30 ruangan bagian ataupun kamar, yang dimana memiliki 2 corak budaya bangunan. Nah, 30 ruangan tadi hanya 3 ruangan aja yang bisa kita akses. Kenapa? Karena sisanya lagi itu digunakan untuk tinggal keluarga. Jadi ruangan pertama digunakan sebagai tempat penyambutan tamu. Ruangan kedua namanya Balai Rusli digunakan untuk pembuatan sebuah acara, dan ruangan terakhir di belakang digunakan sebagai ruangan makan. Sisa ruangannya lagi itu berada di bagian sayap kanan dan kiri termasuk di bawah yang digunakan sebagai tempat tinggal keluarga. Kemudian Istana Maimun memiliki 2 corak budaya bangunan, ini budaya barat dan juga budaya timur, yang dimana budaya barat lebih banyak mengarah ke negara Belanda, sedangkan timurnya lebih banyak mengarah ke Persia, Mongolia, dan juga India. Dulu, fungsi Istana Maimun digunakan sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Delhi yang dipindahkan dari Labuhan Delhi Belawan ke kota Medan. Karena memang sebelum Sultan Delhi ke-9 itu mendirikan di kota Medan, Sultan sebelumnya itu masih berpindah-pindah. Contoh dari Pulau Brayan ke Belawan, dari Belawan ke kota Medan. Nah, kemudian sekarang berpindah ke kota Medan, yang dimana dulu kan digunakan sebagai pusat pemerintah, tetapi sekarang beralih fungsi menjadi cagar budaya Melayu, museum ataupun objek wisata sejarah, yang dimana sultannya itu dinobatkan dan disebolehkan sebagai kepala adat Melayu. Kemudian untuk luas area bangunan Istana Maimun sekitar 2.700 meter persegi dengan luas keseluruhan 4,5 hektar. Nah, untuk di ruangan pertama ini kita lihat di bagian tengah. Di bagian ruangan pertama kita punya contoh furniture yang masih asli berasal dari Belanda, yang terdiri dari meja dan juga kursi dengan bahan dasarnya adalah kayu oak atau kayu jati Belanda dengan mejanya meja marmer. Nah, di belakang kita ini ada tombak berambu atau tombak bentara yang di sebelahnya ada 9 tombak. Biasanya digunakan untuk pengawalan sultan ketika ada kunjungan keluar. Nah, di sini ada 2 perbedaan tombak, ada yang warnanya emas dan juga warnanya hitam. Keduanya memiliki arti yang dimana tombak yang memiliki rambut keemasan itu dibawa oleh seorang prajurit biasa. Nah, sedangkan yang tombak dengan berambut hitam biasa digunakan oleh komandannya. Jadi ketika ada kunjungan keluar, posisi paling depan itu adalah komandan, sisanya baru prajurit dan digabung lagi atau disejajarkan dengan sultan dan juga jajarannya. Kita beralih ke bagian tengah, di bagian sebelah kanan kita. Nah, di sini kita di belakang kanan kita ini ada susunan silsilah keluarga, menteri serta wilayah yang pernah menjadi bagian daripada Kesultanan Delhi yang bertuliskan Arab Melayu ataupun Arab Gundul. Dulu Arab Melayu ataupun Arab Gundul digunakan sebagai alat komunikasi dalam surat menyurat ataupun surat kabar. Nah, di bagian paling atas itu ada tulisannya judul besar yang bertuliskan perhiasan alat kerajaan negeri Delhi. Kemudian masuk ke bawah, di bagian kanan kiri kita punya simbol Kesultanan Delhi. Kemudian 3 benda di bagian tengah adalah benda inti yang sangat wajib ketika ada kunjungan keluar atau di bawah. Ya, di bawah. Kenapa? Karena payung emas yang memayungi sultan dengan simbolnya itu bendera kuning. Kemudian masih dari kanan jauh di garis pertama, bendera kuning sampai ujung. Ini kita punya susunan keluarga juga yang diawali oleh temanggung, bendera dan juga temanggung. Kemudian di garis yang kedua kita punya susunan menteri, dan yang ketiga kita punya susunan wilayah ataupun daerah. Nah, yang menjadi poin utamanya adalah di bagian daerah, yakni Padang. Mungkin sekilas kalau sekarang ini kita tahu Padang adalah ibu kota Sumatera Barat, tapi Padang adalah nama pertama kota Medan. Jadi pada kedua
adat, ornamen, dan lain-lain, khas Melayu lebih didominasi warna kuning. Warna kuning punya makna khusus dalam tradisi masyarakat Melayu. Selain berfungsi estetis, kuning termasuk warna sakral, warna yang diadopsi dari simbol matahari dan warna emas. Ini melambangkan kejayaan, keagungan, kemegahan, serta kesucian. Dan di sebelah kanan singgasana terdapat cawan yang berisi air untuk cuci tangan Sultan saat makan sirih pada kegiatan adat. Dan di sebelah kiri singgasana terdapat cawan yang berisi lilin yang fungsinya untuk menghangatkan tangan setelah mencuci tangan. Nah, ini merupakan Sultan Mahmud Arya Lamanjiji Perkasa Alam. Beliau adalah Sultan Delhi ke-14 menggantikan ayahnya yang meninggal. Nah, ini merupakan Sultan ke-10 dari Kesultanan Delhi, yaitu Sultan Amaluddin Al-Sani Perkasa Alam. Dan ini Sultan Utama III Mahmud Makmum Pardap Perkasa Alam adalah seorang prajurit TNI yang bertugas di Siliwangi. Tetapi beliau meninggal pada saat tugas di Loksmawi dalam kecelakaan pesawat tahun 2005. Dan ini merupakan foto-foto sejarah yang terdapat di Istana Maimun. Di sini Istana Maimun terdapat banyak sejarah, mulai dari kesultanan hingga arsitektur Istana Maimun tersebut. Dan di sini juga terdapat tempat kursi raja dan ratu duduk. Istana Maimun memiliki nilai estetika bangunan yang berarsitektur perpaduan unsur tradisional Eropa, Persia, dan India. Lalu, baju Melayu adalah pakaian tradisional Melayu untuk pria. Baju Melayu terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama adalah baju atau kemeja lengan panjang, itu sendiri yang memiliki kerah kaku yang ditinggikan, dikenal sebagai kerah cekak musang, dan bagian kedua adalah celana panjang yang disebut seluar. Kedua bagian terbuat dari jenis kain yang sama dan biasanya katun atau campuran polyester dan katun. Ornamen seperti rok juga lazim dikenakan bersama baju Melayu yang merupakan kain samping, terbuat dari kain songket atau kain sarung, dari bahan katun atau campuran polyester. Lalu, musik Melayu yaitu arus musik tradisional yang bermula dan berkembang di wilayah pantai timur Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Musik ini biasanya dinyanyikan oleh orang-orang dari suku bangsa Melayu yang tidak jarang diiringi pula dengan tarian khas Melayu. Nah, mungkin itu saja video vlog dari kami dan penjelasan sedikit mengenai budaya Istana Maimun. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.